Halo teman-teman semua, hari ini kita berjumpa lagi di IG Live Investor Muda, Success Stories TV by Investor Muda. Hari ini kita akan kedatangan tamu spesial, seorang legend yang sudah berkecimpung lama nih di dunia TV, dan juga beliau dijuluki seorang Raja Kuis. Nah, beliau udah sangat berpengalaman dalam dunia ini karena memang sudah jatuh dan bangun lagi dan terus bersemangat dalam hidup. Mari kita sambut aja beliau, Pak Helmy Yahya. Kita request Pak Helmy untuk join. Robert. Halo, Pak Helmy Yahya. Halo, Pak. Malam. Selamat malam. Terima kasih sudah Malam. meluangkan waktunya untuk live bersama kami Investor Muda, Pak Helmy. Thank you banget, Siap. Pak. Udah mau sharing-sharing untuk teman-teman di sini. Oke. Oke, kedengaran ya Pak ya, suaranya jelas ya Pak ya? Suaranya jelas ya Pak Bagus. ya? Oke, siap Pak. Pak Helmy Yahya ini adalah seorang TV host ya, betul Pak? Mhm. Seorang sportcaster dulu di NBA ya Pak ya? Betul ya Mantan. namanya sportcaster, betul ya Pak ya? Oke, ya. Ya, Pak Helmy Yahya juga seorang asisten dosen, pernah mengajar juga ya Pak ya? Ya, dulu. Betul ya Pak ya. Dan juga pernah dijuluki Raja Kuis. Nih, udah nggak tahu berapa puluh tahun itu ya Pak ya, kalau Raja Kuis itu ya Mhm. Pak ya. Betul ya Pak ya. Dan Oke. pernah terakhir menjadi direktur utama di TVRI. Betul ya Pak ya? Ya, Oke. Jadi Pak Helmy itu sebetulnya sudah menjalankan begitu banyak posisi begitu. Menurut Pak Helmy mhm. sendiri itu adalah, apakah itu merupakan jalan Tuhan atau memang itu adalah pilihan dari Pak Helmy sendiri, Pak? Saya pikir begitu ya. Saya pikir ini lebih kepada gabungan antar pilihan dan jalan dari Tuhan ya. Jadi saya hanya melakonin aja. Ada episode tertentu saya sepertinya bukan pilihan saya, tapi itu merupakan apa yang sudah dipilihkan Tuhan untuk saya. Saya selalu mengatakan bahwa pilihan kita belum tentu pilihan terbaik menurut Allah ya. Jadi menurut saya ngejalanin aja, let it flow. Saya adalah orang yang punya quote, jadi apapun kita, jadilah yang terbaik. Mm-mm. Jadi saya adalah orang yang selalu bersyukur di momen manapun saya berada. Selalu bersyukur ya. Betul. Ya, Eh, Pak Helmy itu ketika mengambil sebuah keputusan untuk merubah jabatan atau posisi itu, mengubah sebuah zona nyaman itu, sebetulnya keputusan itu dilandasi oleh apa sih Pak? Apakah biasanya Bapak memang ikutin kata hati aja, atau memang biasa kadang-kadang Pak Helmy selalu berdiskusi dulu terlebih dahulu dengan keluarga say yes, oke, berarti Pak Helmy, oke, saya jalan ambil keputusan yang itu, atau gimana Pak biasanya kalau misalnya mau mengambil langkah begitu? saya sekarang karena saya berkeluarga, saya Hmm. punya anak, punya cucu, punya istri, jadi semuanya saya diskusikan gitu. Karena banyak keputusan yang saya tempuh, terutama menyangkut profesi ya, itu Hmm. adalah akan apa mempengaruhi apa hubungan saya dengan keluarga saya. Oleh karena itu semua saya bicarakan, dan alhamdulillah saya bersyukur punya istri yang sangat luar biasa gitu, bisa mengerti, bisa memberikan pertimbangan, dan bisa memberikan usulan yang sangat baik. Mantap. Berarti betul ya Pak ya. Kan sering ada quote itu Pak. Sering ada quote di mana kalau
seorang pria yang sukses selalu ada wanita tangguh di belakang yang menemani, Pak. Betul ya, Pak ya? Ya, dan di belakang istri yang sukses biasanya ada suami yang stres. Suami yang stres ya. Oke, Pak. Pak Helmi kan sudah di dunia TV host ini udah sangat lama, Pak. Dan kebanyakan saya lihat posisi-posisi Pak Helmi itu memang membutuhkan sebuah ilmu atau skill komunikasi yang penting, Pak. Berarti apakah Pak Helmi setuju bahwa kita lebih baik mempunyai skill komunikasi yang tinggi daripada mempunyai pendidikan yang tinggi, Pak? Apakah betul begitu, Pak? Setuju, Bapak? Dua-duanya lah ya. Jadi saya tahun Dua-duanya ini ya. tepat 30 tahun saya nyemplung di dunia televisi. Ya, tepat 30 tahun. Jadi gabungan dari itulah. Jadi knowledge harus bagus, skill harus bagus, tetapi komunikasi harus lebih bagus lagi. Karena banyak orang punya knowledge dan skill yang baik, tapi nggak pandai komunikasi, kadang-kadang tidak menjadi sesuatu karya yang baik. Jadi gabungan dari itulah. Jadi dua-duanya memang harus seimbang ya antara pendidikan dan juga ilmu komunikasi begitu ya Pak Helmi ya. Iya ya. Ya 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 ya. Menurut Pak Helmi sebetulnya paradigma tentang lingkunganmu menentukan masa depanmu itu penting. Apakah itu betul apa enggak menurut Pak Helmi? Penting banget ya. Saya dalam konten saya Helmi Bicara, saya pernah bilang bahwa the bird of the same feather flocks together. Jadi burung yang sama akan hinggap di dahan yang sama. Jadi orang baik akan mengelompok dengan orang baik, orang yang jahat akan juga mengelompok dengan orang yang jahat. Orang sukses akan melompok dengan orang sukses, orang loser pun akan berkumpul dengan orang loser. Jadi sejatinya begitu. Jadi betapa pentingnya lingkungan gitu ya. Kadang-kadang ada juga quote dalam bahasa Inggris mengatakan, you are what your friends are. Anda adalah gambaran atau representasi dari teman-teman yang Anda pilih. Ya, jadi betapa pentingnya apa kita memilih teman, betapa pentingnya kita memilih lingkungan, betapa pentingnya kita memilih komunitas. Jadi itu yang merupakan salah satu tips sukses. Itu yang saya sharing dalam Helmi Bicara, channel YouTube saya, yang banyak sekali di quote di mana-mana. Mantap, mantap. Berarti masa muda Pak Helmi itu memang Pak Helmi selalu memilih begitu ya Pak ya. Lingkungan yang tepat, teman-teman yang tepat, komunitas yang tepat gitu ya. Yang menjadikan Pak Helmi sekarang ini gitu ya Pak ya. Ya, ya, ya. Apa yang terjadi pada saya sekarang, apa yang saya capai sekarang justru adalah akumulasi dari apa yang saya sudah putuskan puluhan tahun yang lalu. Jadi kalau Anda mau meng-create sukses, ya dari sekarang lah gitu. Ya dari sekarang lah. Apa yang Anda lakukan sekarang akan menentukan masa depan kita. Jadi jangan sia-siakan waktu ya kepada anak-anak muda yang sekarang menonton IG Live ini. Ya jangan sia-siakan waktu, bentuklah atau create-lah jalur sukses Anda. Dengan cara salah satunya adalah memilih teman yang baik. Ya belajar terus ya. Carilah komunitas yang memberikan kesempatan kita untuk terus belajar dan terus belajar. Tapi Pak, di luar dari itu terkadang saya melihat begitu ya, banyak orang-orang sukses itu Pak, mereka itu malah lahir dari di mana pendidikan mereka atau masa muda mereka yang kayaknya mereka bandel begitu, mereka nakal begitu, mereka nggak mungkin teman-temannya akhirnya jauhin dia. Wah ini anak males nih, jadi jauhin. Ternyata mereka malah jadi orang-orang sukses nih di masa tuanya Pak. Itu gimana tuh Pak Helmi? Ya juga ada di konten saya, ada ketiga kesalahan orang pintar gitu ya. Jadi dalam contohnya gitu bahwa kesuksesan seorang tidak relate dengan prestasi akademis. Malah orang yang prestasi akademisnya kinclong banget, keren banget, kadang-kadang prestasi di kehidupan realnya malah biasa-biasa saja, tidak menjadi top leader. Ini banyak kejadian itu. Jadi kemarin sudah saya bahas di konten YouTube saya Bicara,
3 kesalahan orang pintar. 1, nggak percaya orang lain karena merasa Hmm. paling pintar. Yang nomor 2, sombong itu karena Hmm. merasa paling pintar. Nah, kalau kita punya dua sifat ini, sulit untuk sukses. Ya, sulit untuk mencapai Hmm. puncak-puncak karir gitu ya. Hmm. Oleh karena itu seringkali terjadi orang-orang yang tidak terlalu baik prestasi akademiknya, quote unquote bandel gitu, justru hidupnya lebih lebih bervariasi ya. Hidupnya penuh dengan Hmm. negosiasi. Mau naik kelas harus negosiasi, harus lobby ke guru, harus lobby ke Ya, dosen. Itulah ya. pelajaran hidup. Ya, itulah pelajaran hidup ya Hmm. untuk menjadi sukses. Harus bisa bergaul, harus bisa jual diri, nggak boleh sombong. Jadi kalau saya bisa menerangkannya adalah seperti itu. Iya, iya, iya. Soalnya kan terkadang kan orang-orang pintar itu terkadang saking pintarnya mereka, mereka mempunyai semacam kalau misalnya saya digaji terlalu rendah begitu, saya nggak mau di kantor ini atau di perusahaan ini. Saya maunya minimumnya saya di 20 juta 1 bulan misalnya begitu. Bahkan jadi Ya, begitu gitu ya. Jadi mereka jadi banyak milih-milih kerjaan sehingga akhirnya ya, picky eh, dan sombong jadi dan sombong gitu. kesempatan ya kesempatan emas yang mungkin tadinya mereka memulai dari yang kecil-kecil dulu dari gaji 6 juta 10 juta dulu mungkin tadinya itu adalah merupakan kesempatan emas mereka untuk membuat mereka Hmm. sukses malah mereka sia-siakan begitu ya Pak Helmi ya. Ya, tepat sekali, tepat sekali. Hmm, iya 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 iya. Boleh diceritain sedikit nggak Pak Helmi tentang masa muda Pak Helmi itu seperti apa sih Pak Helmi Ya, saya kan dulu? memang seorang kompetitor ya. Jadi dulu karena saya berasal dari keluarga tidak mampu, jadi saya banyak berjuang untuk menjadi yang terbaik gitu. Jadi saya Hmm. dulu sangat kompetitif orangnya. Semua saya pelajarin dan saya adalah orang yang tidak mau menyia-nyiakan waktu karena hidup saya tidak banyak pilihan. Ya, Hmm. saya kalau tidak bekerja, tidak berbuat apa yang bagus gitu, saya mungkin hidup saya akan susah. Jadi hidup saya diwarnai dengan itu ya. Sampai saya di Amerika, sampai pulang dari Amerika, saya penuh dengan semangat-semangat untuk menjadi yang terbaik, untuk belajar sebanyak mungkin. Saya belajar basket, saya belajar televisi, saya belajar tentang lukisan. Ya, di luar core saya adalah tamatan stan, saya adalah akuntan gitu, tapi di luar dunia akuntansi, di luar dunia finance, saya belajar banyak hal lagi. Saya belajar tentang televisi, saya belajar tentang bagaimana membuat kuis, saya belajar menjadi seorang event organizer. Saya belajar untuk menjadi seorang komunikator yang baik. Jadi hidup saya adalah penuh dengan belajar, belajar, belajar. Waduh, keren banget nih Pak Helmi. Berarti Pak Helmi adalah seseorang yang suka menginvestasikan eh, uangnya kepada ilmu begitu ya Pak ya, kepada otak kita ya, supaya kita memang Ya, terus bukan belajar dan uang melatih aja, otak. waktu ya. Waktu juga Waktu ya, yang lebih banyak. Dulu kan uang saya nggak banyak waktu kecil, waktu waktu muda ke. gitu. Jadi saya lebih tepatnya menginvestasikan waktu saya, minat saya, konsentrasi saya ke dalam Hmm, hal-hal yang bisa enrich gitu, yang bisa memperkaya saya. Saya adalah orang yang mau mencoba gitu, penuh dengan hmm. tantangan. Jadi itulah yang akhirnya menentukan saya seperti sekarang. Jadi kalau dilihat kok Pak Helmi banyak banget tahunya, iya karena saya udah jalanin semua. Lu mau ngomong apa gitu? Saya pernah nyemplung ke politik, saya berbisnis gitu ya. Eh, Saya menjadi artis, saya menjadi IO, saya pernah iya punya iya. sekolah, ya. Saya pernah jadi pelelang Hmm, lukisan, saya pernah menjadi hmm, wartawan musik, ya. Saya hmm, pernah menjadi reporter olahraga. Jadi hmm. itu yang semua semua dilihat oleh masyarakat sekarang. Ya, 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 ya. Betul sekali. Pantes Pak Helmi memang mempunyai sebuah quote di mana ketika saya belum menjadi siapa-siapa, banyak yang menghina saya dan tidak mau berteman dengan saya. Tapi saya buktikan kalau saya adalah manusia yang tidak bisa diremehkan, makanya saya tidak pernah berhenti belajar. Begitu ya, Pak ya. Ya, ya. Apalagi di dunia modern sekarang, belajar itu kayaknya udah gampang banget. Kita searching Ya, Google, kita searching YouTube, di ya, mana-mana betul juga betul. sudah gratis, begitu ya Pak ya. Kalau Ya, zaman dulu asal kan mau kayaknya aja. susah sekali tuh.
banyak webinar gratis, IG live gratis gitu. Para tokoh-tokoh mau sharing, jadi menurut saya sih kesempatannya banyak banyak banget. Zaman dulu saya kan susah, beli buku mahal, internet tidak ada gitu. Jadi dulu aja saya belajar, apalagi sekarang mestinya dengan kondisi seperti ini, mestinya apa anak-anak muda sekarang lebih gampang untuk belajar ya. Gitu. Betul, 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 betul sekali. Kalau dulu kan mungkin kita mungkin bisa bacanya di Gramedia, baca buku, baca koran, media internet kan belum ada. Ketemu tokoh-tokoh terkenal juga susah banget. Kita harus bayar lagi kan untuk ketemu tokoh-tokoh Ya, terkenal untuk sharing itu kan. Sekarang kita sangat mudah, kita searching di Google, ketik aja semua langsung muncul begitu. Ada di YouTube, ada di YouTube-nya Pak Helmi Yahya Bicara juga banyak banget tuh inspirasi dan tokoh-tokoh penting yang sharing-sharing di sana, Pak ya. Betul ya, ya, Pak ya? ya, ya. Ya, 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 Kemarin ya, saya betul. wawancarain Fadlizon itu dahsyat menurut saya. Bagi Anda Hmm, yang mau, adik-adik yang mau belajar gitu ya, jangan hmm, ngelihat orangnya lah. Jadi ada orang nggak suka dia secara politik gitu. ya, Saya kemarin sempat terpancing tuh, ada hmm, di IG saya bilang, emang nggak ada yang lebih berfaedah. Saya bilang, hmm, kamu dengerin dulu baru komen gitu. ya, Dan betul, tiba-tiba betul, betul. netizen yang lain menyerbu dia. Jadi Begitu itu ya. yang kita sebagai bangsa, Hmm, kita prihatin loh. hmm, Nonton bagaimana saya menginterview Sujiwo Tejo. Kita hmm, itu boleh berbeda pendapat, tapi hmm, jangan membenci orangnya gitu. Masa orang harus sama pendapatnya sama kita? Dan ya, seorang Fadli betul. Zon bukan bela loh ya, Hmm, mengagumkan betul gitu. Apa nasionalismenya, dia mengumpulkan bukti-bukti sejarah itu menurut saya dahsyat. Perkara hmm, hmm, dia hmm. secara politik berbeda dengan kita ya sudah gitu. Jadi masa semuanya harus sama sih? Ya, jadi itu yang Iya, saya bilang, betul. anak muda pun mestinya harus saling menghargai. Boleh tidak suka dengan pendapatnya, tetapi kita harus Hmm, menghargai orang berpendapat. Gitu. Jangan apa-apa dihajar, apa-apa dikomentarin. Ya, jadi saya ngelihat itu hmm, kelakuan netizen-netizen yang ada di hmm, apa channel saya. hmm, hmm. Komentarnya, masya Allah, yang nggak kepikir pun dikomentarin. Ya, Betul, betul. hitam banget. Kenapa sih nggak mau ngomentarin sesuatu yang bermanfaat? Kan dapat pahala juga Betul, daripada betul. menyakiti orang. Betul, betul, betul. Memang ini Ya, semoga dengan banyaknya pendidikan yang gratis ini di dunia online, YouTube, IG Live, webinar, semoga netizen ini semuanya pendidikannya bisa lebih tinggi lagi ya Pak ya, supaya mereka memang komentar-komentar mereka semuanya positif untuk kita, buat kita terus berkarya begitu ya Pak Helmi ya, bukan malah membuat kita ya, mental. betul, betul. Ya, Pak Helmi itu kemarin ketika mulai YouTube channel Helmi Yahya Bicara itu awal mulanya seperti apa sih Pak Helmi? Ya, saya diajak oleh beberapa junior saya, teman-teman dari TV. Saya di Hmm, setengah dipaksa gitu, Pak, ikut aja Pak. Pokoknya kami yang kerjain. Kami siapin hmm, peralatannya, kami siapkan krunya, Bapak tinggal ngomong doang gitu. Saya sih, ya udah deh, memang karena lagi ada waktu itu COVID, dan kemudian saya baru hmm, selesai jabatan saya di TVRI, saya lakukan. Dan nggak menyangka ternyata responnya sangat baik, yang membuat saya hmm, kaget juga gitu. Saya bilang waktu itu apa, hmm, iya saya umurnya di atas 50 gitu, baru start mau hmm. YouTube-YouTubean gitu. Dan ternyata ya alhamdulillah ternyata mendapatkan sambutan sangat baik. Hari ini mungkin 5 bulan lebih sedikit sudah 430 50K something lah ya. lebih ya? Oh, Ya. ya udah 430-an ya. Iya, iya, iya. Saya memang kagum sekali dengan Pak Helmi Yahya. Pak Helmi Yahya kebetulan umurnya mirip-mirip dengan papa saya begitu, tapi Pak Helmi Hmm. tetap terus berkreasi dan terus memberikan manfaat sharing-sharing kepada anak-anak muda ini luar biasa sekali Pak Ya, Helmi ini. betul, betul. Pak Semangat Helmi saya. Yahya kemarin ketika di TVRI itu memberikan banyak kejutan dan memberikan banyak warna-warna baru, kehidupan-kehidupan baru di TVRI yang sangat biasa ya Pak Helmi ya, yang dulunya tuh tidak pernah ada begitu. Apakah Pak Helmi, apakah Pak Helmi
merasa itu memang sudah jalannya Tuhan, takdirnya Tuhan, Pak Helmi berhenti di sana dan memulai TV channel Pak Helmi sendiri di YouTube, Pak? Ya, selalu saya pikir apa yang saya lakukan di TVRI itu biasa-biasa aja lah ya. Karena begitulah harusnya sebuah TV publik di manage. Ya kan? Ya, begitulah seharusnya sebuah TV publik di manage. Kan ini kan TV-nya rakyat. Ya, harus ditonton, harus menghasilkan produk-produk yang inspiratif, yang edukatif, yang informatif gitu. Harus keren gitu. Kalau nggak keren, nggak ditonton orang, percuma lah kita mau ngomong apapun di situ gitu. Harus laporan keuangannya harus WTP, jangan disclaimer, harus pegawainya bangga, ya, harus punya killer content. Killer content itu program-program yang membuat TVRI ditonton, dan kami sudah berhasil dulu dengan berhasil mendapatkan kepercayaan untuk menayangkan Liga Inggris, untuk menayangkan badminton. Jadi saya pikir itu yang kita lakukan, dan itu saya pikir itu biasa aja karena itu bagian dari kewajiban kita untuk memimpin sebuah TV publik. Jadi saya sih memang itu yang harus dilakukan. Begitu saya disuruh turun pun nggak ada masalah juga, karena saya menjadi dirut TVRI itu lebih menjadi sebagai sebuah country call gitu, panggilan untuk negara, mengabdi gitu. Begitu saya udah berhenti ya sudah. Apakah saya mati? Kagak juga. Kalau saya tidak diberhentikan jadi dirut TVRI, mungkin tidak akan pernah lahir Helmi Yahya sebagai YouTuber gitu. Jadi menurut saya adalah kepribadian yang seperti itu. Jadi semua itu memang adalah bagian takdir yang harus saya jalani. Semua itu adalah proses ya Pak Helmi ya. Proses yang kita memang harus jalankan begitu ya Pak Helmi ya. Iya, betul. Tapi kalau misalnya Pak Helmi memang disuruh memilih ketika waktu itu sebelum menjabat sebagai dirut TVRI begitu, atau Pak Helmi bisa membuat sebuah YouTube channel sendiri, Pak Helmi kira-kira akan melakukan apa Pak? Apakah Pak Helmi akan, udah deh saya nggak mau yang dirut TVRI, saya langsung aja nih terjun ke Helmi Yahya Bicara gitu. Apakah bagian itu Pak Helmi merasa itu adalah sebuah hal yang memang harus saya proses jalankan begitu, atau kalau saya bisa dalam hidup saya hilangkan bagian itu, saya mau hilangkan begitu Pak Helmi? Memang harus begitu gitu. Saya nggak pernah menyesali. Enggak ya? Nggak pernah menyesalin saya jadi dirut TVRI. Bagi saya itu sebuah amanah. Memang harus begitu. Saya diberikan kesempatan untuk mengabdi gitu ke negara saya. Kan nggak semua orang dapat kesempatan kayak itu. Jadi dirut TVRI, wow gila gitu. Tapi begitu saya diminta turun, ya saya turun gitu. Saya selalu adalah orang yang melihat from the bright side, ya. Oh, saya diminta untuk melakukan di luar itu, and I did that. Gitu. Jadi nggak kepikirkan. Saya udah bilang saya menjadi YouTuber karena memang situasinya memungkinkan, dan pas juga gitu. Karena sekarang masyarakat kan, terutama para milenial sudah nggak nonton televisi, mereka nontonnya adalah over the top, ya mereka menontonnya apa medsos-medsos. Jadi timingnya, jadi prosesnya, prosedurnya memang sudah harus begitu. Jadi saya tinggal menjalanin aja. Ya, halo. Nggak kedengaran, Robert? Audionya hilang, Audio. Waktunya ya. Silakan. Ya, sekarang sudah kedengaran Pak? Sudah kedengaran ya Pak ya? Ya, betul-betul. Yang saya ceritakan tadi adalah di mana apalagi situasinya sekarang tepat Pak di Maret ini COVID ada dan semua orang rata-rata di rumah. Pas banget momennya Pak Helmi Yahya membuat sebuah YouTube channel bernama Helmi Yahya Bicara, di mana semua keluarga bisa duduk nonton bersama di ruangan TV, nonton Pak Helmi Yahya Bicara begitu Pak. Mendapatkan inspirasi dan pelajaran dari sana begitu ya Pak Helmi ya. See, I told you, momennya kan memang pas, seperti udah diatur oleh Tuhan tuh. Ya kan? Betul banget. Jadi ya udahlah.
you have to believe in God. Keren. Kita harus percaya bahwa semuanya adalah rencana Allah gitu. Dan saya sangat percaya itu. Saya nggak pernah baper, diberhentikan ya sudah. Ya kan? Toh di situ saya cuma nabi, bukan bermaksud curhat, gaji saya kecil gitu kan. Tapi ya saya senang gitu. Saya senang karena bagian dari pengabdian saya lah sebagai country call. Ya begitu. Dan saya udah melakukan dengan baik. Begitu saya diminta berhenti, dan saya sekarang dibukakan pintu-pintu kesempatan, pintu rezeki yang lebih baik. Jadi menurut saya itu adalah bagian itu. Nggak mungkin juga saya barangkali menjadi YouTuber yang sukses tanpa melalui jadi dirut TVRI. Tiba-tiba orang teringat saya, tiba-tiba orang banyak simpati kepada saya. Ya udah, apakah pernah saya menyesal jadi dirut TVRI? Apakah saya marah diberhentikan? Enggak. Itu yang saya bilang tadi. Saya merasa bahwa semuanya udah rencana Allah. Semuanya udah rencana Tuhan ya, begitu ya. Ya. Oke, mantap. Pak Helmy, di tengah era digital sekarang nih, apalagi COVID segala macam, era digital memang sangat udah dimajukan sekali lah. Menjadi MC dan host webinar dalam sebuah acara, pasti Pak Helmy pernah mengalami begitu ya Pak Helmy ya? Atau menjadi motivator di webinar Zoom begitu Pak Helmy. Kalau dulu kan biasanya Halo Pak Helmy? Ya. Kedengaran Pak Helmy? Kedengaran ya? Ketika kita bertatap muka langsung kepada audiens begitu, kita mungkin ketika ngomong kita tahu reaksinya seperti apa. Sehingga ketika memang ada sebuah kejanggalan begitu, kita bisa langsung mengubah mood di dalam ruangan itu begitu Pak. Tapi kalau misalnya kayak kita Zoom di webinar begitu Pak Helmy, kira-kira ada nggak sih tips-tips dari Pak Helmy begitu Pak, yang memang sudah lama banget nih yang menjadi seorang TV host begitu Pak. Sekarang kan udah era webinar begitu Pak. Gimana tuh Pak? Ya makin di era kita melakukan Zoom, melakukan online meeting, makin membuat kita harus terlatih untuk menguasai ilmu komunikasi. Kalau ikut kelas-kelas komunikasi saya bilang kan, ya salah satu tip yang harus dipunyai itu adalah eye contact. Kita harus melakukan eye contact. Eye contact itu menunjukkan bahwa kita confident, kita menghormatin orang, kita bisa kontrol the crowd, gitu ya. Dengan adanya kita tidak bisa bertemu langsung, makin kita harus melatih eye contact. Ya, makin kita harus melatih eye contact. Kita malah harus bisa ya tersenyum walaupun mulutnya ditutup masker. Ya, jadi Oke. saya justru ilmu komunikasi, ilmu public speaking menjadi makin penting dengan adanya kebiasaan baru dalam kita meeting atau public speaking di muka umum. Jadi kita harus maksimalkan ya. Jadi kalau dalam ilmu komunikasi itu justru elemen paling penting itu bukan konten yang dibicarakan, bukan, tapi elemen paling penting itu adalah justru gestur. Gestur itu termasuk eye contact gitu. Ya. Sebuah mata yang happy, mata yang marah, mata yang antusias itu tergambar dari yang terbaca dari mata. Mata itu menjadi hati ya. Jadi itu yang harus makin dilakukan. Iya. Pak Helmy di zaman kurang lebih 10 tahun lalu begitu Pak Helmy, ketika Pak Helmy di usia 38 tahun ya kalau nggak salah ya Pak ya, pernah mendapatkan job yang sangat penuh begitu di acara TV host begitu. Pagi ada acara ini, siang ada acara ini, sore ada acara ini begitu ya Pak Helmy ya. Pak Helmy pasti ketika menjadi seorang host itu kan perlu energi dan perlu semacam kayak perlu tetap ceria begitu Pak Helmy. Tapi kalau misalnya suatu momen di mana kalau Pak Helmy lagi tidak mood, Pak Helmy ketika lagi sedih atau memang tidak ada antusias untuk menjalankan acara ini, gimana sih Pak Helmy menutupi atau menghilangkan rasa-rasa itu Pak? Biar Pak Helmy tetap kelihatan tetap profesional begitu. Bayangkan aja cek yang bakal diterima itu aja biasanya hilang semua. Oh begitu rahasianya ya Pak Helmy ya.
Iya, iya, iya. Bayangin aja. Saya pernah syuting, Bert, satu hari 14 episode pernah loh. Satu 11 hari 14 episode ya Pak episode Helmi ya? pernah. Iya pernah. Waduh, Orang waduh. bilang capek. Capek sih. Kok bisa? Ya udah bayangkan honornya aja gitu. Ah, hilang tuh. Waduh, keren, keren, keren banget Pak Helmi. Oh, berarti intinya gak ada strategi apapun, gak ada apapun, cuman bayangkan honor yang Hmm. akan dibayarkan Ya. aja ya. Kita langsung akan tetap semangat dan tetap punya Ya. spirit dan antusias lagi gitu ya Pak Helmi ya. And you have to love your job. You have Ya, to you love have to your love job. your job. Oke, Ya, oke. dengan kita mencintai pekerjaan kita itu capek itu hilang. Orang bicara passion. Mungkin saya bekerja dalam passion saya. Ya, jadi kalau Hmm, kita bekerja dalam passion kita, insya Allah kita nggak capek tuh. Ya, jadi kita harus mencintai hmm, pekerjaan kita. ya, 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 ya. jadi saya sekarang sangat bahagia. Kenapa? Karena saya sekarang bekerja, mencari nafkah, Hmm, mencari makan, dapat uang dari pekerjaan yang saya sukai. Ya, jadi menurut saya itu adalah sumber energi yang terbesar supaya kita nggak capek, terus mau belajar. Jadi begitu. Sebentar, guys. Oke. hmm. Berarti Pak Ya, Helmi sekarang. memang dari dulu sampai sekarang itu ketika ketika mengambil sebuah posisi begitu memang itu semua berdasarkan hobi Pak Helmi ya. Pak Helmi ajar, memang hobinya tampil di depan Nah umum, juga, menjadi saya kan udah host bilang, begitu ya kadang-kadang Pak hidup Helmi ya. saya kan nggak bisa memilih. Dalam hidup itu kayak saya masuk stan itu kan bukan pilihan utama saya. Hmm, Ya, bukan pilihan utama saya. Saya dulu kepengen jadi dokter, kepengen jadi hmm, wartawan, kepengen jadi penulis novel. Tetapi kan situasi kondisi keluarga saya kan nggak mungkin, karena ayah saya kan nggak punya uang. Jadi akhirnya saya hmm, mencari sekolah di mana saya gratis dan dibayar. Ya, tapi bukan berarti saya tidak bertanggung jawab. Dalam hidup itu kadang-kadang kita tidak bisa mendapatkan option pertama dari pilihan kita. Kan ya, itu yang ya. saya bilang tadi. Dalam hal seperti itu, dan banyak kali saya Hmm, terpaksa melakukan itu, hmm, saya tetap bertanggung jawab. Life is hmm. short, hidup itu pendek, saya akan tetap melakukan yang terbaik. Jadi itu tipsnya. Jadi adik-adik pun nanti kadang-kadang kita apa dapat pilihan yang kita tidak suka, tapi mencobalah untuk menyenangi Hmm. pilihan tersebut. Ya, jangan banyak pilihan gitu, wah terpaksa nolak-nolak. Jangan-jangan pekerjaan yang diberikan kepada kita, di mana kita merasa passion kita tidak di situ, talent kita tidak di situ, jangan-jangan itulah kesempatan yang terbaik untuk melakukan pembelajaran. Dan saya selalu begitu. Hilang lagi suaranya? Suaranya hilang. Cannot hear you. Nggak ada suara, nggak ada. Hmm? Ya, kayaknya di. Ya.
Hmm? Habis nih penontonnya.